Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wahin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah takdim Al-Hikam yang berbahagia. Puja dan puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk orang yang soleh dan istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelahnya kita diberikan pemaparan hikmah perihal siril ikhlas. Siril ikhlas itu merupakan ruh dari semua amal ibadah kita secara syar'iyah. Jadi keduanya itu saling melengkapi. Syar'iyah, ibadah syar'iyah tanpa sirul ikhlas itu bagaikan raga tanpa nyawa. Sirul ikhlas tanpa syariah itu bagaikan nyawa tanpa raga. Jadi kedua-duanya itu silih melengkapi, kedua-duanya itu silih membutuhkan, dan kedua-duanya itu penting dalam posisi masing-masing. Maka terus kemudian Ibnu Athaillah pun menjelaskan terhadap hikmah selanjutnya, itu bagaimana caranya kita melatih diri kita biar bisa mendapatkan sirul ikhlas, mendapatkan anugerah sirul ikhlas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan hikmah idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yutimmu nitajuhu. Idfin, kuburkanlah oleh kamu wujudaka, akan eksistensi kamu, fi ardil khumuli, di tanah yang sepi. Fama nabata maka tidaklah tumbuh, mimma dari perkara selatu malam yudfan, yang tidak dikubur, apa huwa ma, la yatimmu, tidak sempurna, apa nitajuhu, buahnya ma. Di sini kita itu disuruh untuk idfin wujudaka, mengubur eksistensi kita, mengubur keakuan kita. Artinya kita itu jangan sampai mengaku sesuatu yang mana pada hakikatnya sesuatu tersebut semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita ingin menjadi orang yang baik, dan pada saat kita menginginkan mempunyai hati yang baik, maka di saat itu pula kita itu disuruh untuk mengubur dalam keakuan diri kita. Di dalam sebuah syair dikatakan, aish khamila dzikri bainan nasi wardabih fadzaki aslamu lid dunya waliddin. Aish, hiduplah kamu khamila dzikri, dengan zikir yang sunyi, bainan nasi, di antara manusia, warda, dan kamu ridha, bihi, dengan khamila dzikri, fadzaki, maka seperti itulah zikir yang berada di dalam kesunyian jauh dari manusia, itu aslamu, lebih menyelamatkan di dunia, bagi dunia, walidini, dan bagi agama. Cobalah kita itu belajar beribadah di dalam kesunyian, di dalam kesenyapan, jauh dari keinginan, jauh dari harapan. Diceritakan pada saat ada malaikat Illiyun, dia itu merupakan malaikat yang mana dia merasa bahwa Allah menciptakan cuma mereka saja dan tidak menciptakan makhluk yang lainnya, sehingga malaikat Illiyun itu pun benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Illiyun pun tahu batasan-batasan abid, batasan-batasan untuk sebagai seorang hamba, yang mana di situ cuma ada seorang hamba dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka seperti inilah gambaran idfin wujudaka fi ardil khumul famanabata mimma lam yudfan la yatimu nitaju. Coba digambarkan, dibayangkan, diibaratkan. Di dunia ini itu tidak ada siapa-siapa, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada teman, tidak ada kawan. Maka di situ yang ada adalah cuma kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita pun tahu bahwa wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah selayaknya dan sepantasnya. Jadi kenapa seseorang itu kadang perlu pengakuan? Kenapa kadang-kadang seseorang itu mengakui sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia punya pamrih, yaitu pamrih agar dimasukkan ke dalam surga, pamrih dijauhkan dari neraka. Pamrih-pamrih yang semacam itu menjebak kepada dirinya, terjebak ke dalam keakuan, terjebak ke dalam sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu membahayakan kepada dirinya. Maka idfin wujudaka fil ardil khumum famanabata mimma lam yudfan la yatimmu nitaju. Itu memberikan gambaran kepada kita semua bahwasanya keakuan tersebut itu mesti dihilangkan. Keakuan tersebut itu mesti dikikis habis dari diri kita semua. Karena pada hakikatnya kita bisa ibadah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan anugerah ilmu, diberikan anugerah kesehatan, diberikan anugerah rizki, sehingga kita itu punya bekal untuk beribadah. Terus pun demikian ibadah kita merupakan bentuk hadiah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita bukan merupakan bentuk buburuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bekerja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah kita itu bukanlah untuk membeli surga ataupun membeli ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manakala demikian, kita susah untuk melepaskan keakuan kita. Kita susah melepaskan keakuan kita. Padahal semakin kita mengaku terhadap kebaikan yang kita lakukan, maka semakin jauh dari kita dari keikhlasan. Manakala kita menginginkan sirrul ikhlas, maka di situ kita pun harus meniadakan eksistensi diri kita. Terus kemudian kita memunculkan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dari Allah, semuanya milik Allah, dan semuanya untuk Allah. Hal semacam itu, penyerahan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan gambaran bagaikan seseorang menanam sesuatu, yang mana pada saat seseorang menanam sesuatu, kalau ditanamnya itu tanpa dia pendam itu biji, maka tidaklah mungkin biji tersebut itu akan tumbuh berkembang. Pada saat kita ingin menanamkan benih-benih zikir, tasbih, sholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ kita pun harus menghilangkan keakuan kita. Artinya jangan akui zikir kita, jangan akui tasbih kita, jangan akui sholawat yang kita bacakan. Apalagi kita itu mengharapkan ada faidah, ada fadilah dari zikir kita, dari tasbih kita, dari sholawat kita. Seseorang yang kepedean menganggap bahwa dia itu pantas mendapatkan fadilah, faidah dari ibadahnya, itu menunjukkan sesatnya dia, atau sasarnya dia, atau jauhnya dia dari sirril ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita lakukan adalah memupuk bagaimana caranya ibadah kita laksanakan dengan istiqamah. Setelah kita melaksanakan ibadah dengan istiqamah, maka kita pun hilangkan rasa keakuan tersebut, agar jangan sampai kita terpenjara, jangan sampai kita terpasung dengan keakuan tersebut. Ibadah yang terus-menerus kita akui bahwa itu milik kita, maka selama itu menjadi ciri bahwa ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.